Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita belajar dengan materi salat berjamaah dan salat munfarid. Pergi ke masjid dan salat berjamaah. Diterangkan ada hukum, imam, makmum, ketentuan, shaf dan rakaat. Sebelumnya mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sukseskan gerakan umat muslim berjamaah. Ini contohnya anak kecil sedang praktek sholat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah, pengertiannya sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Nah, ini pengertian sholat berjamaah. Paling sedikit yaitu 2 orang, imam dan makmum. Hukumnya sunnah muakkad, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hukum sholat berjamaah dan ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, dan syarat sah sholat. Jadi ketika ulama mengatakan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang diharuskan, mesti dilakukan walaupun hukumnya sunnah. Maka ada mengatakan lagi fardu kifayah, bila di kampung itu tidak ada salat berjamaah maka sekampung itu berdosa, itulah fardu kifayah. Ada mengatakan lagi fardu ain, wajib semuanya, kalau tidak salat berjamaah maka dosa. Ada lagi mengatakan syarat sah sholat, apabila sholat tidak berjamaah maka sholatnya tidak sah. Ini kekhtilafan ulama. Syarat imam, yang pertama paling fasih, kedua paling paham fikih atau ketentuan sholat, paling mengerti ilmu sholat, bukan wanita kecuali wanita. Maksudnya ketika makmumnya wanita boleh imamnya wanita, tapi ketika makmumnya laki-laki tidak boleh wanita. Jadi bukan wanita kecuali wanita. Sah sholatnya, diridhoi makmumnya, senang makmumnya. Imam rawatib yang biasa mengimami, banyak hafalannya. Yang utama tetap yaitu yang paling fasih bacaannya. Syarat makmum, yang pertama niat jadi makmum. Kalau imam nggak niat imam, dia sholat atau ada makmum di belakang, jadi berjamaah. Kalau makmum harus niat makmum. Dia ujuk-ujuk sholat di belakang seseorang tapi nggak niat makmum, nggak berjamaah itu. Kalau dia tidak niat berjamaah, tapi ketika dia niat berjamaah maka dia menjadi makmum. Jadi berjamaah itu kalau makmum harus ada niat makmum. Tidak melewati posisi imam, jadi posisi dia berdiri harus di belakang imam. Tahu gerakan imam, ini biasanya sholat yang jamaah banyak dan dia paling belakang. Tahu gerakan imam, minimal dia tahu gerakan makmum paling belakang. Tidak terpisah dengan imam, tidak tertinggal 2 gerakan rukun. Jadi rukun misalnya takbir, ruku, pas ruku bareng-bareng maka dia bermakmum. Itu kalau ketinggalan maka ketinggalan, sudah bukan makmum, muafik lagi. Tidak mendahului imam, ikut semua gerakan imam, mengakui sahnya sholatnya imam. Pembagian makmum, ada muafik, yaitu makmum terlambat datang mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Yang kedua masbuk, makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun. Makmum ada masbuk, ada muafik. Masbuk tidak ruku bersama imam,
muafik beruku bersama imam, itu maksud rukun tadi. Tertinggal rakaat mendapat rakaat. Jadi kalau tertinggal rakaat ketika imam sudah selesai sholatnya, makmum yang masbuk tambahkan lagi serakaat kalau memang dia tertinggal 1 rakaat. Saat berjamaah dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah melebihi sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Muttafaqun alaih dari kitab Fathul Bari 131 nomor 45, Sahih Muslim 1/450 nomor 450, Tirmidzi 138 nomor 215, Nasai nomor 13 dan Ibnu Majah 1259 nomor 789. Mari sholat berjamaah. Sholat berjamaah bonus pahala 27 kali lipat. Mau filosofi berjamaah begini, 27 derajat. Filosofi jamaah dalam membangun tim, jadi saling menutupi. Apabila salah seorang kurang, pahalanya bisa ditutupi oleh jamaah yang lainnya yang sholatnya sempurna, dan dia tidak tahu siapapun yang sempurna, maka saling menutupi. Maka utama sholat berjamaah itu. Ketentuan berjamaah, imam tidak harus niat. Jamaah boleh beda jenis sholat. Ya kalau tidak tahu, misalnya imam pada sholat sunnah, nah di belakang makmumnya tidak tahu ngemakmum dia sholat zuhur, sah-sah aja kalau emang tidak tahu gitu. Jadi boleh sah. Gerakan sholat harus sama, ketika ruku ya ruku, tidak, jangan imamnya ruku makmumnya sujud, itu nggak boleh. Jumlah rakaat tidak kurang dari imam. Sholat imam sah, imam wanita sama dengan makmum wanita. Nah ini posisi imam dan makmum dan sholat berjamaah. Dari hadis Ibnu Majah, kalau 2 orang laki-laki sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa qumtu an yasarihi fa hadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ra'si min warai fa ja'alani an yaminihi. Aku sholat bersama Nabi SAW di suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya, lalu Nabi memegang bagian belakang kepalaku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, 3 orang laki-laki atau lebih. Qoma Nabi SAW yusallil maghriba fajitu wa qumtu ila janbihi an yasari fatahani wa ja'alani an yaminihi fa ja'a sahibun li fasofafna khalfahu wa shalla bina Rasulullah sallam. Nabi SAW berdiri saat maghrib, lalu aku datang dan berdiri di samping kirinya. Maka beliau SAW menarik diriku dan dijadikan di samping kanannya. Tiba-tiba sahabatku datang untuk sholat, lalu kami berbaris di belakang beliau dan sholat bersama Rasulullah SAW. 1 laki-laki dan 1 wanita. Hadis Anas an-Nauqamah wal yatimu khalfan Nabi SAW wa Ummu Sulaim khalfahum, bahwa beliau SAW di belakang Rasulullah, bahwa beliau sholat di belakang Rasulullah SAW bersama seorang yatim, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang mereka. 4, 2 laki-laki dan 1 atau lebih. Perpaduan antara hadis Ibnu Abbas, fajalani an yaminihi, dan menempatkan aku di sebelah kanannya, dan hadis Anas bin Malik, wa Ummu Sulaim khalfahum, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang mereka. Hadis Bukhari Muslim. Yang kelima, 2 orang wanita. Keumuman hadis Ibnu Abbas, fajalani an yamini, dan menempatkan aku di sebelah kanan. Jadi kalau berdua cukup makmumnya di sebelah kanan ya. Itu intinya. Nah, ini gambarannya tuh ya. Urutan sopnya imam nih. Posisi makmum dewasa laki-laki di depan, posisi makmum laki-laki nomor 2, wanita paling belakang. Posisi makmum anak-anak wanita paling belakang banget, posisi makmum dewasa wanita imam. Nah ini suratnya. Kombinasi omega 3, 6 dan fosfor bantu memperkuat daya tahan
Sapnya begini ya, perhatikan. Jadi mana dulu yang diisi? Tengah ke kanan lalu ke kiri, yang belakang juga begitu, tengah ke kanan lalu ke kiri. Sendiri dalam sap misalnya begini. Nah, kalau lihat tengah-tengah posisinya. Tuh ya. Nah, imam mesti membetulkan dulu sap sebelum sholat. Ini. Kalau bisa kaki dirapatkan, ya. Kalau ada orang nggak mau dirapatkan, ya udah, saya jadi paksa dan terus deketin. Tertib sap salat berjamaah. Tertib sap berjamaah yang benar, sap lurus dan rapat, sap depan sudah penuh, sap berikutnya di bagian tengah, urutan tertib sap makmum seperti gambar petunjuk. Gitu ya. Salat yang bisa dikerjakan berjamaah. Salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Salat Jumat, salat taraweh, salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat jenazah, salat istisqa atau minta hujan, salat gerhana bulan dan matahari, salat witir. Nah, ini salat yang bisa dikerjakan secara berjamaah. Halangan salat berjamaah, hujan, lalu hujan bisa nggak berjamaah ke masjid. Angin topan, udara sangat dingin. Ketika makanan sudah terhidang dan perut sudah rasa lapar, ingin buang air besar atau kecil, takut datangnya bahaya, sakit setelah makan makanan bau pada mulut. Nah, ini boleh tidak sholat berjamaah ke masjid sendiri aja. Nah, ini gambar-gambar orang sholat berjamaah. Oh, ini di Madinah, lapangan. Ini di sungai, dimanapun usahakan kita sholat berjamaah. Ini di Koja di Islamic Center. Dalam tajuk touring juga waktu sholat di sholat. Tuh, superhero aja sholat berjamaah. Laki-laki sholat di hikmah sholat berjamaah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kekhusyuan dalam beribadah, pahala akan dilipat gandakan sampai 27 derajat, latih diri untuk disiplin, memupuk semangat persaudaraan, menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat. Nah, ini selesai. Haiwan, sudahkah Anda bersalat? Demikian materi salat berjamaah. Semoga kita semua dapat mengamalkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.